Bantu Saku ini hanya mengakses dua, yaitu lokasi dan kamera. Ya, kalau ada yang tanya, Mbak, saya sudah ampun-ampun sama Bantu Saku nih Mbak, dia udah keluar kondar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini kalian diberikan keberkahan dari segi apapun itu, rezeki, kesehatan, dan apapun itu, dan kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay di pinjol Indodana, Bantu Saku, adapun di SPayLater kredit pintar. Kalian wajib update ini. Pinjol-pinjol ini mengakses beberapa aplikasi yang mungkin baru saja kalian ketahui. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya untuk pencurian data ataupun modus terbaru saat ini. Jadi ini baru aja FYP di TikTok dan saya baca di media sosial. Informasinya ada seseorang yang baru saja menerima kode Virtex dari WhatsApp-nya. Nah, ternyata kode ini tanpa ada klik link atau apapun itu sudah mengakses HP-nya langsung. Tiba-tiba HP-nya langsung logout sendiri. Nah, ketika dia coba untuk menguasai HP-nya lagi dan akhirnya bisa untuk menginstal ulang HP-nya lagi, ternyata pada saat dia buka banyak sekali tagihan dari pinjol ilegal, kode OTP verifikasi, dan juga adanya notifikasi dari dompet digital akibat uangnya sudah berpindah rekening. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya, karena ini baru saja terjadi buat kalian semuanya yang memiliki dana di dompet digital ataupun di m-banking ataupun punya pinjol-pinjol ilegal yang masih kalian pelihara sampai sekarang. Perhatikan, saat ini tanpa harus mengecek link, ketika kalian baru saja menerima WhatsApp, ya walaupun kalian tidak klik apapun, tetapi kalian sudah buka WhatsApp itu, otomatis isi WhatsApp itu langsung mengakses HP kalian atau mengambil alih HP kalian dengan cara logoutnya langsung, logout secara otomatis. Nah, ini hati-hati sekali, sudah ada korbannya di Indonesia. Otomatis kalau seperti ini sudah terjadi, bakal ada lagi korban-korban berkelanjutan. Nah, hal-hal yang seperti ini apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, lakukan 2 kali verifikasi, terutama khusus untuk akun-akun m-banking kalian, email, dan juga untuk pinjol-pinjol ilegal harap untuk tidak dipelihara. Yang namanya pinjol ilegal itu sudah pasti tidak perlu dibayarkan. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita mau membahas lagi khusus untuk pinjol-pinjol yang baru saja digalbaikan sama teman-teman saya, yaitu diantaranya dalam satu HP dia memiliki beberapa aplikasi, yaitu Indodana, Bantu Saku, adapun di SPayLater dan kredit pintar. Nah, dari semua ini siapa-siapa aja yang galbay, ayo perhatikan. Nah, di sini dia ada buat postingan mengatakan bahwa selama ini dia ada galbay di beberapa aplikasi ini hampir sekitar puluhan juta, tetapi kondisinya masih aman-aman saja. Kenapa bisa seperti ini? Padahal kalau kita ketahui kredit pintar itu ada DC lapangannya, kemudian Indodana itu ada DC lapangannya. Kenapa dia bisa masih aman dalam kategori hutang yang begitu besar tapi dalam kategori aman? Nah, kita baca dulu statusnya. Nah, kita baca teman-teman ya. Sekedar sharing aja perihal galbay Indodana 20 juta plus bunga, isi cash 16 juta per bunga plus bunga, Bantu Saku 1,2 juta plus bunga, ada Pundi 14 juta plus bunga, Shopee PayLater 4 juta plus bunga, kredit pintar 4 juta plus bunga. Masih untung, masih bisa hidup, udah gak peduliin mau ada DC, FC, mau disomasi ke pengadilan, udah capek sama dunia pinjol. Sekarang waktunya fokus tata hidup, dekatkan diri sama Tuhan. Yang mau galbay gak usah peduliin rasa malu, rasa cemas, rasa takut, pasrah aja sama yang di atas. Semua awal mulanya adalah kita sendiri yang terjerumus dalam perpinjolan. Semoga pemerintah kita memperketat regulasi dan peraturan pinjol ini agar masyarakat tidak terjerat pinjol. Nah, inilah pemikiran-pemikiran tenang dia yang membuat dia selama ini aman teman-teman. Karena apa? Dia
sudah pasrah, sudah waktunya dia menata hidup lagi dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Nah, itu kunci dari selama ini, walaupun banyak yang dia galbay, dia masih aman. Nah, seperti itu teman-temannya. Jadi setiap kita yang galbay, kita tahu bahwa kalau kita galbay, kita pasti akan dipenuhi dengan segala resiko. Baik itu pinjam dengan tetangga ataupun teman sendiri, itu punya risiko, ataupun keluarga sendiri aja lah, itu penuh risiko. Apalagi kita pinjam di sebuah perusahaan yang memiliki aplikasi pinjaman online. Nah, salah satunya kita harus memindset otak kita, menjernihkan otak kita, menenangkan hati kita bahwa kalau saya emang belum bisa bayar, saya galbay, berarti saya terima apapun yang akan terjadi pada diri saya. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu lah satu persatu ya untuk pinjol-pinjol yang dia galbaikan ini. Mana tahu kalian juga galbaikan. Untuk Indodana sendiri, update terbarunya ternyata Indodana ini mengakses lokasi, kamera, dan kalender. Nah, yang paling mirip di sini saya lihat kalender teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa setiap informasi yang kalian tulis di kalender itu akan mereka akses, dan pinjol sendiri bisa membagikan informasi dari kalender yang kalian buatkan memo. Dan untuk izin aplikasi-aplikasi lainnya, walaupun kita ketahui semua pinjol itu mengakses HP kita memberikan penyadap, tetapi ada sebagian pinjol yang hanya sadapannya tidak terlalu banyak. Ya, salah satunya itu adalah Indodana. Jadi kalau ada yang mesti bertanya, Indodana legal apa ilegal, Mbak? Jawabannya legal. Dia legal. Yang membuat dia ilegal ketika kalian mendapatkan notifikasi seperti ini. Ya, kalian mendapatkan tawaran untuk membuka aplikasi Indodana tetapi melalui link yang dibagikan lewat WhatsApp ataupun lewat email. Nah, itu perlu diperhatikan. Bisa saja nama tulisannya itu adalah Indodana, tapi ketika kalian masuk ke dalam linknya menjadi Indo apalah gitu ya, menjadi ilegal. Nah, itulah yang disebut dengan pencatutan. Namanya legal tapi isinya ilegal. Berarti kalau yang udah seperti itu tetap jatuhnya ilegal. Gitu ya. Lanjut lagi untuk Indodana dari isi lapangannya baru sekitaran Jabotabek ya sampai ke Bandung ya, selebihnya masih aman. Kalau daerah Sumatera, Kalimantan masih aman. Lanjut ya. Bantu Saku ini hanya mengakses dua, yaitu lokasi dan kamera. Ya, kalau ada yang tanya, Mbak, saya sudah ampun-ampun sama Bantu Saku nih, Mbak. Dia udah keluar kondar. Nah, kalau kita tanya, kenapa dia bisa keluar kondar? Saya blokir semua nomor-nomor yang masuk di HP saya. Kemudian saya ganti HP saya. Kemudian saya ganti nomor saya. Nah, hal itu termasuk agak salah menurut saya ya. Kalau kalian merasa saya tidak mau diteror, saya tidak mau keluar kondar, tetapi kalian melakukan yang namanya ganti nomor telepon. Nah, yang namanya hutang pasti orang akan mengejar-ngejar kalian juga. Ya, yang namanya hutang pasti mereka akan mencari kalian kemana saja. Jadi, kalau emang tidak mau diteror, tidak mau keluar kondar, ganti HP kalian ke HP jadul. Udah itu aja caranya. Selebihnya uninstall, reset HP yang Android kalian, terus kalian gunakan seperti biasanya. Terima saja apapun yang mereka mau lakukan. Nanti lama-lama mereka akan turun dengan sendirinya. Gitu ya, maksudnya turun ancaman-ancamannya, telepon-teleponnya turun. Ya, lanjut lagi ada Pundi. Nah, ada Pundi ini mengakses lokasi, kamera, dan juga mikrofon ya. Nah, kalau Bantu Saku sama ada Pundi sejauh ini dia pinjol legal dan belum ada di isi lapangannya. Kemudian belum masuk ke dalam slik OJK. Nah, kalau ada yang bertanya lagi seperti itu ya, belum masuk ke dalam slik OJK. Kalau tanya, Mbak, ada Pundi saya hutangnya gede, Mbak, 5 jutaan ke atas, masuk nggak? Belum tentu juga. Karena kalian perlu tahu ya, ada Pundi Bantu Saku paling jarang memberikan limit-limit gede. Ya, limit-limit kecil aja, walaupun sudah dipelihara lama. Biasanya kalau kalian punya galbay di aplikasi lain, ada Pundi Bantu Saku akan sulit untuk mencairkan limit terbaru. Gitu ya. Lanjut lagi, SPayLater. Ternyata SPayLater ini mengakses paling banyak dari semua pinjol-pinjol, yaitu kamera, kalender, lokasi, kemudian mikrofon, penyimpanan, dan juga kontak yang ada di HP kalian. Itulah mengapa kalau kalian galbay di SPayLater, selalu sampaikan dia keluar kondar. Keluar kondarnya kemana? Ke nomor yang kalian isikan pulsa, ke paket-paket yang kalian belikan, kemudian ke keluarga kalian, kemudian ke kantor kalian, dan teman-teman yang sering kalian telepon ataupun yang ada di riwayat telepon kalian.
Nah itulah kalau galbay pay letter, kalau emang terpaksa kalian harus galbay, wajib kuat mental dan terima segala resikonya. Gitu ya teman-teman ya, karena saya sudah sampaikan dia masuk ke dalam slik OJK walaupun belum terlalu banyak diisi lapangannya ya, hampir belum ada diisi lapangannya ya, tetapi aksesnya luar biasa gitu ya. Lanjut lagi untuk kredit pintar. Kredit pintar ini ada desi lapangannya teman-teman ya. Dia mengakses kamera lokasi ya, itu teman-teman ya, dan juga mikrofon. Nah kalau untuk kredit pintar sendiri itu dia pasti masuk ke dalam slik OJK. Sudah dari lama sampai sekarang. Kalau ada yang bertanya lagi, kredit pintar legal kakak. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, tapi mbak kredit pintarnya itu kata ini ilegal. Tanya lagi, kredit pintar apa? Kalau kredit pintarnya yang kalian akses masuknya lewat Play Store, itu bisa jadi kredit pintar legal. Tapi kalau kalian masuknya lewat Instagram atau Telegram, bisa jadi kredit pintarnya ilegal. Kenapa bisa begitu? Sama seperti yang sebutkan di awal, mereka pencatutan nama legal, tetapi pada saat masuk ke dalam linknya dia menjadi ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang merasa saya harus galbaykan ini dulu mbak, saya udah nggak bisa lagi, nggak sanggup mbak, mohon pencerahannya. Selalu saya sampaikan, kalau kalian emang mau galbay, kalian galbaykanlah dulu pinjol-pinjol yang tidak ada di lapangannya, ataupun pinjol-pinjol yang memang tidak masuk ke dalam slik OJK, karena tidak menutup kemungkinan kalian membutuhkan nama kalian nantinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ya. Kalian bisa dulu kan pinjol-pinjol yang ada di lapangannya, pinjol-pinjol yang memang masuk ke dalam slik OJK. Kalau pinjol-pinjol yang keluar kondar, pinjol-pinjol yang memang nelfon sana sini, abaikan saja dulu. Karena apa? Hampir 60% masyarakat Indonesia menggunakan pinjol. Kalau seandainya nanti ada tetangga kalian ditelepon sama pinjolnya, pernah disampaikan bahwa orang yang dihubungin DC untuk mencari kalian, sudah otomatis orang itu menggunakan pinjol juga. Karena apa? Nomornya sudah ada sama DC-nya dan alamat rumah tetangga kalian itu dekat sama kalian. Namanya juga tetangga ya, makanya dia nyari ke tetangga. Gitu teman-teman ya, bukan berarti tetangga kalian bersih. Jadi jangan khawatir, malu-malu aja nggak apa-apa. Yang penting kalian selamat dan kalian tidak gaya lubang tutup lubang. Cukup tutup pinjol kalian sampai sekarang, gunakan uang yang ada saat ini untuk kebutuhan kalian. Yang pinjol belakangan dulu. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia beberapa review pinjol-pinjol yang mungkin mau kalian galbaykan saat ini, karena mungkin kondisi sedang terhimpit. Kalian bisa lebih kuat mental lagi. Kalian bisa dulukan mana yang memang kalian bisa lakukan dan mana yang bisa kalian sisihkan dulu. Jangan semuanya harus satu jalan, karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan dan setiap manusia itu punya hak untuk memperbaiki hidupnya. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik, menjadi informasi yang cukup buat kalian lebih menguatkan mood booster kalian di akhir pekan ini, dan kalian tetap sehat dan semangat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.